Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas masa panen pemain diaspora di Belanda hanya tinggal 10 tahun. Kemenpora siapkan strategi baru. Bingung lihat Bahrain tak mau main di Indonesia. Media Irak akhirnya bicara jujur soal perlakuan supporter Garuda. Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA sebelumnya mengajukan permohonan kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan pertandingan leg kedua antara Timnas Indonesia dan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Maret tahun 2025 mendatang. Permohonan tersebut disampaikan melalui rilis resmi yang diunggah oleh BFA pada akun Instagram mereka, @bahrainfa, pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 lalu. Permintaan pemindahan lokasi ini muncul setelah pertandingan leg pertama antara kedua tim yang berlangsung di Bahrain, dinilai sangat kontroversial dan memicu ketegangan di kalangan supporter Indonesia. Kontroversi dimulai ketika dalam laga leg pertama yang berlangsung di Bahrain, banyak keputusan wasit yang dianggap merugikan Timnas Indonesia. Beberapa keputusan yang dianggap tidak adil, baik dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggaran maupun keputusan-keputusan lainnya, membuat para supporter Indonesia merasa sangat kecewa dan marah. Ketegangan semakin memuncak ketika para supporter Indonesia mengekspresikan kekecewaan mereka melalui serangan di media sosial terhadap wasit, pemain Bahrain, hingga Federasi Sepak Bola Bahrain. Merasa terancam oleh respons keras dari supporter Indonesia, BFA memutuskan untuk mengajukan permintaan kepada FIFA dan AFC agar pertandingan leg kedua dipindahkan dari Jakarta ke lokasi netral. BFA merasa khawatir bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan tim mereka jika pertandingan tetap diadakan di ibu kota Indonesia. Namun, permintaan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, terutama dari media Irak. Dalam laporan yang diterbitkan oleh media Irak, @Iraq Football Pod, permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan dinilai sangat aneh dan membuat mereka bingung. Media Irak tersebut menilai Indonesia sebagai negara yang indah, dihuni oleh masyarakat yang ramah, dan memiliki atmosfer sepak bola yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa permintaan Bahrain justru mencoreng reputasi mereka sendiri. Benar-benar lelucon, Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, tulis media Irak di akun media sosial X, @IrakFootballPod, pernyataan media Irak ini tidak tanpa alasan. Sebelumnya, Timnas Irak sendiri pernah merasakan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Pada Juni tahun 2024, Irak bertandang ke Indonesia untuk melakoni pertandingan lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Irak berhasil meraih kemenangan 2-0, supporter Indonesia tetap menunjukkan sikap yang sangat sportivitas dan tidak melakukan provokasi kepada tim Irak. Berbeda dengan sikap supporter Indonesia terhadap Irak, pertandingan antara Indonesia dan Bahrain mungkin saja diwarnai dengan ketegangan yang lebih tinggi, terutama setelah kontroversi yang terjadi di leg pertama. Keputusan wasit yang merugikan Indonesia semakin memperburuk suasana, yang akhirnya memunculkan serangan dari netizen Indonesia terhadap Bahrain di media sosial. Meski banyak tekanan yang datang dari berbagai pihak, FIFA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pertandingan leg kedua antara Indonesia dan Bahrain akan tetap digelar di Jakarta, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Advertisements FIFA juga memastikan bahwa pertandingan tersebut akan tetap berlangsung pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Dengan keputusan ini, supporter Indonesia kini menantikan laga yang sangat penting tersebut dengan penuh antusiasme.
meski perasaan tegang masih menyelimuti mereka setelah peristiwa kontroversial yang terjadi pada leg pertama. Tentu saja, pertandingan leg kedua ini akan menjadi ajang yang sangat dinantikan, tidak hanya karena faktor persaingan di lapangan, tetapi juga karena situasi para pendukung. Staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Hamdan Hamedan, menjelaskan bahwa program naturalisasi pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda tidak akan menjadi program jangka panjang. Pasalnya, jika melihat konteks sejarah dan relasinya dengan regulasi FIFA, Indonesia hanya tinggal memiliki waktu sekitar 10 tahun lagi untuk mencari pemain-pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Jika mengacu kepada catatan sejarah, banyaknya pemain-pemain diaspora keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di Belanda tak terlepas dari jejak repatriasi kelompok masyarakat Indo ke Belanda pada periode 1940 hingga 1950-an. Migrasi besar-besaran inilah yang kemudian menghasilkan sebagian besar pemain diaspora timnas Indonesia saat ini. Mereka mendapatkan darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang pernah lahir masa Hindia Belanda. Jika mengacu regulasi FIFA, syarat ini dianggap eligible atau memenuhi persyaratan. Sebab, salah satu syarat pemain naturalisasi ialah orang tuanya, atau maksimal kakek nenek kandungnya lahir di negara terkait. Hamdan menjelaskan, program naturalisasi untuk para pemain diaspora yang kini tersebar di Eropa memang saat ini tengah mencapai masa puncaknya. Bahkan, kesempatan yang tersedia hanya tinggal 10 tahun lagi. Hal ini karena sebagian besar pemain-pemain keturunan Indonesia di negeri kincir angin saat ini sudah mencapai batas. Artinya, mereka sebagian besar mendapatkan darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Jadi, untuk pemain diaspora di Belanda, kita mungkin punya waktu tinggal 10 tahun lagi. Karena migrasi yang dilakukan tahun 1940 hingga 1950. Mereka itu kemudian punya anak pada tahun 1970. Ujar Hamdan dalam kanal YouTube Justinus Laksana. Setelah itu, pada rentang waktu tahun 2000 sampai tahun 2010, mereka punya cucu. Sehingga, ini sebetulnya menjadi batas terakhir dari pencarian pemain naturalisasi di Belanda. Lanjut ex-direktur eksekutif Indonesian Diaspora Network itu. Melihat situasi ini, Hamdan menjelaskan bahwa tim riset diaspora di Kemenpora telah mulai mengalihkan strategi untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain diaspora Indonesia yang kini tersebar di seluruh dunia. Kini, fokusnya ialah memantau para pemain diaspora dari negara-negara lainnya, sebab sebetulnya masih ada banyak pemain keturunan Indonesia generasi pertama yang masih memiliki paspor Indonesia. Nah, makanya tim riset diaspora kami sudah tahu, kami harus mulai memindahkan fokusnya ke negara lainnya, misalnya, ke Australia, sebab, mereka ini masih berstatus sebagai first generation, ujar dia. Apalagi yang lahir setelah tahun 2006, seperti Matthew Baker, Tim Baker, hingga Lucas Lee yang ada di Amerika Serikat. Mereka ini sejak lahir sudah punya 2 paspor, sehingga kita tidak berkutat pada naturalisasi. Sekarang, kami mulai berkutat dengan istilahnya, anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Hamdan menjelaskan, para atlet diaspora Indonesia yang memiliki paspor ganda memang dimungkinkan secara hukum, sehingga, mereka bisa kapan saja dipanggil untuk memperkuat Indonesia apabila dibutuhkan. Contoh kasus dari anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini ialah Matthew Baker di skuad Timnas Indonesia U17, serta Welber Jardim di Timnas U20. Mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi karena masih punya paspor Indonesia. Pak Menpora mengatakan kepada saya
Sekarang fokusnya mencari atlet Indonesia sebanyak mungkin lintas cabur. Dan diutamakan bisa memperkuat Indonesia tanpa proses naturalisasi. Ujar Hamdan menjelaskan, jadi, dengan kata lain ABG, anak berkewarganegaraan ganda terbatas, yang punya paspor Indonesia tanpa naturalisasi, dan bisa punya paspor Indonesia sampai usia 18 tahun plus 3 tahun. Lanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.